Selamat datang di match pertama scrim dadakan, yaitu mapnya Erangel ya. Mapnya Erangel masih awal-awal, masih pemanasan dulu. Jadi teman-teman di sini sudah beberapa tim ikut. Ada beberapa banyak sih sebenarnya timnya ini juga. Ada sampai 25, ada yang duo squad, ada yang trio squad juga, ada yang full squad, macam-macam. Sementara kita masih di loading dulu, kita lihat apa yang terjadi di daerah-daerah lobby ini ya. Ini biasanya orang-orang pada turun, ada orang yang mau ya turun situ ya. Ada loh, ada di PUBG gitu, di klasik orang mau turun tempat ini. Katanya bisa dapat car gitu. Dapat car, dapat senjata-senjata yang bagus-bagus dikit gitu. Tapi iya, tapi sayangnya zonanya jauh kali ya sama ini, sama tempat-tempat rozok dan lain-lain. Jadi harus punya kapal sih harusnya. Sementara itu pesawat sudah dikeluarkan. Match pertama Erangel, garis pesawat berada dari garis pesawat berada dari SMB ke arah Gorgopol. Sepertinya menguntungkan untuk pemain-pemain yang ingin turun di SMB, Novo, Pochinki, begitu juga dengan Gorgopol. Gorgopol daerah atas juga ya, apartemen. Tapi untuk pemain-pemain yang ingin turun Severny, atau mungkin Yasna ya, Mansion juga, Prison, Milta Power juga, itu harusnya sedikit kesusahan. Dan beberapa tim sudah mulai turun ke komponen masing-masing, seperti D2N sudah mulai tim 11 akan turun ke Novo, dan sepertinya akan terjadi tabrakan 3 squad nih. Ini 3 squad kayaknya tabrakan nih, komponen mereka ini bener-bener lagi tabrakan ini. Ini kayaknya terjadi perang nih abis ini nih. Kita lihat dulu nih nah. Waduh. 3 squad, sedangkan tim 16 beta akan mengambil daerah satelit ya di belakang. Iya. Tapi untuk tim 12 dan 5, YNF bersama Loop juga, mereka akan berani untuk mentabrak satu sama lain. Karena sepertinya mereka ingin mengambil ini ya, poin-poin mereka dan kompon mereka juga ya. Jadi mereka sudah harus saling pede satu sama lain. Sepertinya tembakan terjadi dari Zjack mendapatkan satu orang JRB. Sudah mulai peperangan terjadi langsung saja di area SMB, dan sayang sekali KG juga sudah menggunakan karnya sangat indah sekali. Dan sepertinya menguntungkan banget ya buat Zjack, karena dia mendapatkan M4 di awal, begitu dengan Uzi dan Beryl langsung 3 senjata. Dan sayang sekali di sini JRB harus tabrakan satu sama lain dengan timnya di tempat lain. Sama-sama JRB, sama-sama tabrakan juga. Ini kayaknya mereka ini udah janjian apa gimana nih kok pengen tabrakan ini? Aku berinya ada notif nah. Sepertinya kita lihat juga untuk beta masih aman-aman aja. Tapi untuk Pochinki, waduh, ini lebih rame lagi nih Pochinki nih. Ini lebih rame lagi. Oh, ini yang JRB tabrakan itu ya kayaknya ya. Wah, ini lebih rame lagi sih ini. Ini bener-bener rame. Ada tim 1, tim 13, ada JRB, ada NL, ada WOB bersama PJR juga, dan Yor, tim 17. Wah, ini tabrakan sih. Ini ada duo squad 2, ada full squad 2 juga. Waduh. Tabrakan di awal-awal early game ya. Bener-bener rada sedikit nggak menguntungkan ya kalau buat tim-tim awal yang tabrakan gini, karena bener-bener 4 squad ini. Biasanya kalau tabrakan untuk 2 squad masih mending ya, mungkin kecuali 1, kecuali 2. Tapi sementara itu BFD Samsul mendapatkan satu orang BG langsung ke knockout dan end. Dan sepertinya JRB akan mengknockout MR Fadil juga menggunakan Bizon, langsung saja dipulangkan ke arah lobby. Dan beberapa pemain sudah melakukan barbar yang sangat cepat banget ya. Gorgopol sudah rame juga, Pochin sudah rame juga, dan SMB udah rame juga. Milta pun juga sudah tertabrak oleh 2 squad di sini. Sedangkan YZ, Joe harus terknockout. 2 squad yang harus dilakukan ini benar-benar mereka harus melakukan revive secara cepat ya. Karena dia cuma 2 squad, nggak ada yang bisa backup dia. Sedangkan musuh dia ada sekitar 3 bersama 1 orang beda tim juga. Dari RRC begitu juga dengan NBA. Dan ini mereka harus merevive secara cepat, karena sebelum dilakukan push mereka harus benar-benar melakukan healing dan melakukan revive. Sementara itu Joe sudah memiliki verset 1, itu menguntungkan juga. Sangat diuntungkan sekali untuk Joe untuk mendapatkan verset 1, karena healingan lebih mudah lagi. Sementara peperangan di Pochinki masih saja terjadi di sini. JRB Vizi harus knockout dan harus dilakukan revive secara cepat oleh teman-temannya. Dan sepertinya Cyber akan melakukan TPP dulu. Masih aman-aman dulu. Sean mendapatkan knockout, 2 orang langsung menggunakan Scar L-nya. Sean, seorang JRB dari tim JRB, melakukan knockout 2 orang. Sangat indah sekali di sini. Penjahat, waduh, namanya beda sendiri ya. Namanya pakai ada simbol-simbolisme gitu ya. Penjahat nih ya namanya.
Masih bisa dibaca kok untungnya. Penjahat di sini sudah melakukan healingan dengan sangat aman, tapi sayang sekali terkena Sean yang sudah mengenokot 2 orang. Sayang sekali harus dibalaskan. Sedangkan Jack harus melakukan push, tapi sayang sekali refleks Jack membuat 2 orang harus pulang ke arah lobby. Pulang begitu cepat dengan ke arah lobbynya hanya seorang Jack. Sangat indah sekali 4 kill seorang diri Jack mengumpulkan untuk timnya, mendapatkan poin-poin tambahan yang sangat indah sekali, membantu teman-teman. Begitu juga dengan dirinya mendapatkan poin yang lebih tinggi lagi. Sementara Jack harus melakukan healing boostingan juga karena di depan dia tahu nih, ini ada tabrakan lagi nih. Third party mungkin dilakukan oleh Beta, sedangkan Jack sendirian nih. Apakah Jack bisa melakukan clutch lagi dengan melawan pemain-pemain Beta sini? Tapi sedangkan Beta belum memiliki helm untuk Onyx. Harus mencari helm dulu pelan-pelan, tapi VC udah level 3, jadi udah bagus, tinggal helmnya aja nih. Udah pakai Uzi, udah pakai M16, udah mantep nih. Tinggal cari helmnya aja nih, udah siap perang nih. Sedangkan Mr. Bean di sini sudah mempersiapkan UMP ya bersama M4-nya dan semuanya sudah prepare, sudah ada first aid, sudah ada helm juga bersama vest tentunya level 2. Dan sepertinya Mr. Bean akan melakukan flanking untuk mencari vision yang lebih indah lagi. Sementara itu Jack harusnya tarik ke belakang mundur ya, untuk mencari rotasi-rotasi lebih aman lagi ya, karena dia sendirian, dia harus mencari poin-poin tambahan di bagian hashtag juga ya, karena kill udah 4 nih, udah lumayan nih buat menaikin poin timnya juga. Dia harus melakukan rotasi cepatnya nih. Tapi apakah pemain dari Beta tahu apabila Jack akan melakukan rotasi? Tapi sementara Jack akan melakukan rotasi ke depan arah Beta. Apakah Beta mengetahui? Sepertinya Beta sudah mulai mendengar dan ada mobil sudah mulai menyeberangi Jack. Untung sekali dari seorang Jack tidak melakukan rotasi ke arah kiri, melainkan dia akan melakukan rotasi ke arah satelit. Dan itu membuat Beta harus kebingungan untuk melakukan tembakan ke arah Jack. Bener-bener pinter sekali dari Jack ini ya. Dia akan melakukan rotasi dengan sangat indah, tapi sayang sekali dia memutari di arah kirinya. Apakah sebuah tim Beta bisa melakukan spray? Oh, ternyata masih aman ternyata. Masih aman ternyata. Si Jack masih aman, selamat dia. Dia masih selamat. Waduh. Jack kayaknya emang bener-bener pengen nambah kill ini. Ini Jack ini nggak butuh hashtag nih kayaknya. Ini Jack bener-bener butuh nambah kill ini. Waduh, lihat sepertinya Jack mendapatkan 1 orang di depan Beta. Sayang sekali dari Onyx melakukan backupan yang sangat indah sekali. Dan sayang sekali oleh Jack harus pulang ke arah lobby. Tapi bener-bener harusnya Jack melakukan rotasi dulu ya. Tapi sepertinya dia ingin menambah poin-poin killnya ya. Karena dia habis meratakan 1 squad, dia ingin SMB ini menjadi miliknya sendiri. Tapi sayang sekali untuk Beta bisa memulangkan seorang Jack, Z-Jack. Dan tim dari Z harus pulang ke arah lobby. Tapi kita lihat dulu di Pochinki, tersisa dari 4 tim menjadi 2 tim saja. Hanya JRB bersama tim NL. Bocil jago di sini seorang diri. Oh, dia masih looting-looting dulu. Dia masih santai dulu dia masih santai dulu nyari-nyari AK, masih santai dulu. Tapi ini vestnya sama helmnya udah bagus nih. Ini udah kalau buat perang masih cukup nih. Tapi untuk bocil jago juga harus berhati-hati ya, karena di depan ini udah bukan cuma tinggal 2 tim apa bukan 2 orang atau 1 orang, tapi udah 4 orang di depan ini. Satu squad JRB sudah menunggu kedatangan dari bocil jago. Tapi untuk bocil jago harusnya tetap berhati-hati. Proning dilakukan oleh bocil jago mencari tempat-tempat yang lebih aman lagi untuk menghindari peperangan dari sebuah tim JRB ya. Tapi sementara itu kita akan melihat sini TS airdrop sudah mulai dikeluarkan juga. Kita akan lihat dulu apa dari isi sebuah airdrop di sini. Kita akan mencari-cari dulu apakah airdrop. Oh, ternyata flare. Sudah ada AUK, sedangkan TS mengambil senjata dari supply yaitu MK. Sudah mulai dulu. MK kalau udah 20 peluru ini udah bahaya banget sih. Ini udah bahaya banget sih. MK udah 20 peluru ini bahaya banget sih. Jarak dekatnya tuh kadang bikin sakit gitu rasanya. Kayak nggak cuma 5 detik gitu nunggunya, kayak cuma sedetik itu langsung knock gitu kalau pelurunya kena semua ya. Tapi sementara kita melihat di sini dari tim Outro ya. Oh, Outror ternyata. Tim Outror sudah melakukan flanking dan seperti akan dilakukan spray down terus-menerus menggunakan M4 belum mendapatkan knock yang diinginkan dari seorang Om TT. Sayang sekali dan sepertinya backupan dilakukan oleh pemain-pemain TS ini. Sudah mulai 2 tim melakukan rotasi untuk membackup Om TT, yaitu Ali bersama Pade di sini sudah melakukan rotasi, pelan-pelan mencari posisi yang enak untuk siap melakukan peperangan ke arah Outror. Dan sepertinya 2 tim akan terjadi peperangan di daerah school, di mana Outror ingin mengambil suplai kuning dari pemain TS. Nah, sepertinya Uzi sudah mulai dikeluarkan. Raf akan menjadi orang yang paling depan di lantai paling bawah. Dan sepertinya Alif sudah mulai melihat harusnya ya keberadaan dari player Raf ini.
dan granat sudah mulai dikeluarkan oleh pemain Alif. Dan sepertinya Rafa harus melakukan TPP dulu karena granat sudah mulai dikeluarkan dan mencari posisi-posisi dulu. Dan sepertinya kita lihat di daerah Pochin, tim 2 Oce akan melakukan pendatangan ke arah Pochinki. Tapi sementara itu Altron mendapatkan 1 orang Alif di sini. Sangat indah sekali. Oh, ada supply di daerah Pochinki ya, masih aman semua ya. Dan sudah dilakukan oleh Raf mendapatkan 1 orang, 2 orang dari player Raf. Langsung saja terkena out. Sayang sekali TS harus pulang ke arah lobby bersama dengan Alif. Raf di sini benar-benar mendapatkan 2 poin kill dengan dirinya sendiri. Sangat indah sekali dan Outror meratakan 1 squad TS. Hanya terkena out dari seorang Dux Day ya di sini ya. Sayang sekali. Dari beberapa tim harus pulang ke arah lobby dengan sangat cepat lagi. Dan sayang juga untuk Bocil Jago pulang ke arah lobby ya dari barusan ya. Waduh. Udah mulai pembakaran terjadi nih. Ini kayak lagi bakar-bakar nih, kayak lagi seru-seru nih kayaknya di satu tim nih. Tapi sepertinya untuk DC harusnya sudah mulai tahu ya keberadaan, karena barusan ada tembakan-tembakan dari Bocil Jago melawan tim JRB ya. Harusnya mereka udah mulai tahu sih. Ini di depan ini udah ada peperangan nih. Harusnya si DC, pemain-pemain DC nih menjadi third party nih. Udah siap menunggu nih. Pemain saya, DC bersama Kula sudah siap melakukan third party untuk HBD untuk pemain JRB. Mencari tempat-tempat dulu, mencari orang mungkin. Apakah terlihat 1 orang, 2 orang? Masih belum cari-cari, tapi sepertinya saya sudah melihat 1 orang di daerah rumah yang dilakukan scope kepada saya Dior. Sudah mulai dikasih info. Ini di daerah rumah ini ada nih. Ini ada nih, udah siap nih. M24 nya udah siap nih. Masih melakukan scope dulu pelan-pelan. Dan sepertinya sudah ada kelihatan 1 orang. Seorang pemain JRB, Fizi, sudah terlihat oleh Dior. Dan sepertinya pemain-pemain saya bersama teman-temannya sudah persiapan untuk peran ya. Sedangkan VPN sudah mendapatkan JRB headshot dilakukan. Sayang sekali di sini banyak sekali terjadi peperangan sangat cepat sekali, dan JRB Vatran harus knock out di sini, harus dilakukan revive secepatnya karena di depan sudah ada beberapa tim BG bersama VPN. Ini 2 squad lawan 1 squad, duo squad lawan 1 squad. Waduh. Ini kayak nggak mau kalah ini ya. Sepertinya benar-benar nggak mau kalah ya. Sudah dilakukan 2 knockout di sini oleh beberapa pemain dari BG bersama VPN, dan JRB harus melakukan smoking dengan cepat. Tapi sayang sekali BG harus memulangkan pemain JRB, dan sayang sekali 2 orang pemain JRB di knockout. Langsung sangat indah sekali dari pemain BG, dan sayang sekali dilakukan backup yang sangat indah oleh JRB. Orimen di sini sangat indah sekali backupan. Tadi mau di end loh, tadi benar-benar mau di end, tapi backupan yang sangat cepat dari Orimen membuat pemain BG tidak bisa melakukan knockout yang dia inginkan. Tersisa 1 lawan 1. VPN Set Boy bersama JRB Orimen. Apakah bisa buy one dilakukan sepertinya? Waduh, Set Boy sepertinya nggak tahu ya kalau ada Orimen di daerah kirinya ini ya. Kayaknya nggak tahu nih. VPN kayaknya nggak tahu nih kalau di kiri nih udah ada orang di TPP nih. Oke, pelan-pelan Set Boy, healing dulu, slow. Waduh, di granat sudah mulai dari Set Boy. Waduh, M16 tambah DP udah siap nih. Dan sepertinya celah kecil akan dilakukan oleh Set Boy, dan sayang sekali digunakan oleh Orimen, mendapatkan 1 squad, 2 orang dikumpulkan sendiri oleh pemain JRB. Sangat indah sekali, sayang sekali Orimen, tapi tersisa pemain individu di mana teman-temannya sudah pulang ke arah lobby, dan NB akan melakukan rotasi di depan pemain Orimen di sini. Dan sayang sekali rotasinya langsung diteruskan oleh pemain NB, sedangkan JRB Orimen bener-bener pengen mendapatkan kill ini ya. Dia cuman sendirian, tapi dia bener-bener pengen dapetin kill lagi loh ini. Dan langsung saja NB memutar balikan arah rotasinya ke arah JRB Orimen. Seperti 3 lawan 1, kebalikan dari tadi ya, dari sebelumnya. Kenapa dilakukan? Oh, Lopara terjadi oleh NBA di sini. Lopara terjadi oleh NBA keras 2K. 2K Spreadon menggunakan Scar L-nya, mendapatkan beberapa hit juga untuk 4 Eyes. Spreadon diteruskan oleh JRB Orimen, dan dia harus mundur ke belakang karena granat sudah mulai dikeluarkan pemain NBA. Pelan-pelan tapi pasti sepertinya ada yang menyeberang ke sini. Spreadon dilawan oleh NBA, mendapatkan 1 orang di sini. Benar-benar Orimen mendapatkan 1 orang dari pemain NBA. Apakah Orimen bisa melakukan healingan sebelum dilakukan push oleh pemain-pemain NBA? Dan NBA sudah melakukan flanking ke arah kanan bersama kirinya. Dia akan melihat Orimen di depannya. Sayang sekali Orimen harus pulang ke arah lobby, hanya melakukan knockout kepada NBA Fender. Aduh, sayang sekali sudah mengumpulkan beberapa kill tapi langsung pulang ke arah lobby ya. Waduh. Sayang. Tapi nice try juga buat pemain JRB. Bener-bener dia pengen dapetin kill lagi loh. Tapi sementara di Pochinki, pemain-pemain masih seperti biasa, masih melakukan TPP dulu. Aman-aman. Mereka udah sama-sama tahu nih. Tapi masih aman-aman dulu nih. Dia masih pelan-pelan dulu. Ini nunggu waktu momen yang tepat untuk melakukan yang knock dan dilakukan push juga. Antara pemain JRB yang melakukan push
atau enggak dari pemain saya bersama teman-teman yang melakukan push ini ya. 4 orang bersama 3 orang. Wah. Tapi bukan berarti 3 orang ini nggak bisa dikalahkan secara mudah nih ya. Ini 3 orang juga bukan pemain yang main-main nih. Ini buktinya tadi JRB itu bisa melakukan knockout 1 begitu juga dengan 2 ya pemain JRB ketika di rumah roti ya. Dan sepertinya tim 19 akan menjadi third party di daerah belakang. Outror menjadi pemain third party untuk saya dan saya bersama teman-temannya akan menjadikan dirinya sandwich dari 2 tim depan dan belakang. Sebuah smoke sudah mulai dikeluarkan oleh beberapa pemain. Sepertinya akan terjadi third party ya. 4 pemain Outror, 4 pemain JRB. Begitu juga dengan 3 pemain saya bersama teman-temannya. Dan langsung dilakukan push oleh Outror menjadi third party untuk saya bersama teman-temannya. Dan sepertinya tabrakan dilakukan di sini. Outror akan melakukan push ke arah depan langsung saja 3 melawan 2. Granat sudah mulai dikeluarkan Lotus. Lompatan yang sangat indah dari Ram akan melakukan push di sini. Dan granat sudah mulai dikeluarkan dan harus mundur karena granat sudah mulai ada di atasnya. Dan sepertinya knockout 1 tapi dibalaskan oleh pemain saya bersama teman-temannya dan push dilakukan bersama teman-teman yang lainnya. Dan rata saya akan menjadi pemain yang pulang ke arah lobby untuk menjadi tim ke-10 yang pulang ke arah lobby. Sayang sekali dari saya. Saya kayaknya benar-benar fokus ke depan tadi ya, ke arah JRB. Dia benar-benar kaget ketika ada third party dari arah belakang, yaitu squad Outror yang langsung melakukan push tabrakan ke arah rumah viralnya saya bersama teman-temannya. Dan sekarang bergantian, bukan saya yang melawan JRB, tapi sekarang Outror yang melawan JRB. Ini lebih seimbang lagi nih, 4 lawan 4 ini ya. Killnya sama-sama banyak ini. Ini tim killnya dari Outror udah 10, sedangkan JRB juga udah 10. Dan sepertinya Outror akan dispray oleh Vizi, belum mendapatkan knockout dan beberapa hit hanya dikeluarkan oleh pemain Vizi. Dan dia akan melakukan TPP dulu, smoke juga akan dikeluarkan. Oh, apakah dilakukan push? Waduh. Akan dilakukan push kali ini sepertinya oleh pemain JRB. Waduh, semuanya udah mulai melakukan smoke ini. Sepertinya dilakukan oleh Duren menggunakan Red Dot M4-nya, belum mendapatkan knockout dan belum mendapatkan beberapa hit untuk Outror Dukde ya. Waduh. Udah melakukan smoke. Yang JRB udah melakukan flanking. Sedangkan, waduh, kok Raf knock sama dirinya sendiri nih? Waduh, ini bahaya nih. Ini membuat JRB sudah melihat kill feed dan akan melakukan push secara cepat ini. Granat berada di depannya. Itu granat ya? Raf? Waduh. Raf sebenarnya nggak tahu kalau ada granat. Dan itu membuat beberapa tim harus terkena knockout. Di sini beberapa player sudah mulai terkena knockout. Tersisa 2 pemain dari Outror dan akan dilakukan push langsung oleh pemain JRB. Dan sayang sekali, JRB harus terkena knockout easy. Begitu juga dengan JRB gue yang harus melakukan backup dari belakang. Predator belum mendapatkan hanya beberapa yang dilakukan backupan sangat indah sekali dari Outror. Harus pulang ke arah lobby. JRB mendapatkan satu squad Outror. Ini habis Outror meratakan saya. Sekarang JRB meratakan Outror. Ini nanti kalau ada tim, oh nggak ada, aman. Kalau ada tim yang datang lagi nih udah. Ini bisa-bisa gitu lagi aja terus gitu. Tapi sementara BFD akan melakukan secure compound, begitu juga dengan D5 ya. Tim 20 dan Beta sendirian ya. Oh, 2 squad dia 2 squad. Temennya di mana tapi? Oh, temennya di sebelahnya juga. Oh iya, temennya di sebelah juga. Melakukan secure compound dulu ya. Dan seperti ini sudah melihat beberapa pemain sudah melakukan rotasi. Limax akan melakukan rotasi. Akan melakukan rotasi Limax. Waduh. Limax akan bertemu dengan D5. Iya kah? Oh, nggak diteruskan. Sama pemain Limax diteruskan nih. Oke, masih aman. Oh, ternyata D2N bersama Limax tabrakan di sini. Sepertinya D2N tabrakan oleh pemain Limax. Waduh. Pulang ke arah lobby ya. Limax Tintin tadi ya kalau nggak salah ya. Tersisa Limax bolong sendirian melakukan proning di daerah bawahnya Pochinki karena tidak ingin membuat timnya gagal mendapatkan poin-poin tambahan dari poin hashtag juga ya tentunya ya. Tapi JRB harus pulang. Tim JRB harus ke zona karena zona sudah mulai mengikis beberapa pemain. Zona kedua, tapi nggak terlalu sakit ya, harusnya masih aman. Zona ketiga sudah mulai keluar juga. Zona berada di daerah Primorsk, begitu juga dengan Ferry Pier. Dan menguntungkan juga untuk BFD akan melakukan rotasi ke arah Primorsk ya, karena Primorsk masih aman banget nih, masih sepi. Dan benar sekali BFD akan melepas Ferry Pier untuk melakukan rotasi ke arah kiri, harusnya ke arah gunung-gunung Primorsk nih harusnya nih ya. Sedangkan Beta akan mengambil Ferry Pier. Ini kayak tukeran ya, ini kayaknya tukeran nih. Ini si BFD bilang nih ke Beta ini kayak, bro mau tukeran nggak bro? Boleh nggak? Boleh tukeran bentar aja gitu. Yaudah tukeran. BFD akhirnya mengambil daerah, BFD ternyata tidak mengambil daerah Primorsk, tapi dia mengambil compound yang berada di daerah kiri Ferry Pier. Cukup menarik nih. Dia benar-benar nggak mau ngambil rumah yang banyak nih, tapi dia cuma mengambil satu rumah
Tapi yang benar-benar zona tengah nih. Sedangkan pemain TPK bersama D-Vibe sudah melakukan rotasi juga. Dia kan melakukan rotasi ke arah Veripir kah ini? Waduh, kalau dia melakukan rotasi ke arah Veripir, dia akan bertemu dengan pemain-pemain beta ini. Duo squad melawan full squad lagi nih sepertinya ya. Waduh, D2N sudah melakukan penyusulan ke arah zona. Dan sepertinya betul sekali D-Vibe akan melakukan rotasi ke arah beta. Dan sepertinya beta harusnya sudah mulai mengetahui secepatnya ya, kalau udah ada tim D-Vibe bersama TPK datang ke daerah mereka. Tapi ini nggak bisa dimain-mainin juga nih, karena pemain beta walaupun dia cuma duo squad, pemain-pemain di match kali ini tuh nggak bisa dimain-mainin karena mereka benar-benar serius, benar-benar niat, teaming mereka sudah jago banget. Jadi nggak bisa dimain-mainin nih. Seperti kita lihat juga Onyx sudah mengumpulkan 2 kill, membuat timnya mendapatkan poin-poin tambahan juga. Dan benar-benar kalau ini harus melakukan knockout HBD yang indah sekali ya, karena sangat dibutuhkan HBD itu ya. Kalau untuk duo squad ini benar-benar dibutuhkan HBD sepertinya ya. Tapi sepertinya untuk beberapa pemain sudah melakukan rotasi, seperti JRB akan melakukan rotasi dulu melewati Limax Bolong. Limax Bolong hanya melihat pemain-pemain JRB melakukan rotasi, membiarkan mereka melakukan rotasi ke arah zona. Sedangkan sepertinya pemain-pemain dari D-Vibe ini nggak tahu ya kalau ada beta di sini ya. Waduh, ini bahaya nih. Ini kalau di HBD, wah ini udah bahaya nih. Waduh ini jadi gagal. Tapi di 2N melakukan knockout dengan car headshot kepada AGK ya. Wah, udah mulai peperangan jarak jauh nih, seru ini kayaknya nih. Waduh, udah mulai peperangan jarak jauh. AGK Dewa sudah terkena headshot dari D2N dan harus dilakukan revive secepatnya sebelum dilakukan push oleh D2N. Oh, sudah mulai dekat sepertinya dari D2N. Waduh, udah mulai didekati nih sama D2N ya. Udah mulai pelan-pelan dekat nih. Tapi sepertinya ini nih, di HBD nih. Di HBD dong, bener sekali dari beta. Onyx mendapatkan 1 orang di Vibe Blue, langsung di knock out dan di knock end. Pulang ke arah lobby Blue, sayang sekali Blue. Dan ini membuat beberapa pemain tahu ya, apabila ada pemain lain dan tim lain yang mendapatkan kompon mereka juga, yang mengganggu kompon mereka. Tinggal 3 orang dari pemain TPK bersama di Vibe juga ya. Dan ini, wah ini bener-bener nih. Ini udah tahu nih, sama-sama tahu ini ada pemain yang HBD nih. Ini harus diratakan sekaligus nih antara beta atau TPK ini yang diratakan ini. Udah duo squad itu nggak bisa dimacem-macemin juga. Karena orang-orang di sini tuh udah niat semua. Player-player di sini tuh udah niat. Beta mengumpulkan 3 kill, 3 tim kill. Dan TPK masih belum mendapatkan tim kill juga ya, masih 0 aman, masih kosong. Dan mungkin ini bisa menjadi tambahan kill untuk TPK ya. Ini lumayan. Sepertinya pintu-pintu sudah mulai dihancurkan. Nggak boleh buka tutup pintu ya, udah nggak boleh lagi nih. Nggak boleh buka tutup pintu, nggak boleh. Udah dihancurkan aja biar nggak bisa TPP jadinya kan. Gitu. Tapi sementara granat sudah mulai di cooking perlahan-lahan. Beta sendiri sudah melakukan flanking ke arah kanan. Pelan-pelan juga. Aman-aman aja. Semua masih aman. Waduh, zonanya open banget nih. Waduh, gimana ini kalau udah open kayak gini? Waduh. Ini masih menguntungkan buat tim ini sih, CHM sih, tim 20 nih ya. Cal ini masih untung ya. Cal ini masih untung banget. Waduh, enak banget ya tempatnya Cal ini kayaknya. Dia dapat pelindungan updatean barusan dari Tencent nih. Dia udah dapat infonya, dia paling paham dia. Ini kayaknya si Cal ini kayaknya dia paling ngerti kalau udah ada update PUBG, dia paling tahu duluan dari teman-temannya nih. Ada update gitu. Apa nih? Ini sekarang ada coverannya di daerah bawahnya Veripir nih, tengah-tengahnya Veripir nih. Dipakai sama dia langsung duluan gitu. Jadi dia kalau update PUBG itu kayaknya paling tahu nih. Tapi sedangkan beta melakukan knockout oleh TPK dengan granatnya. Di cooking lagi, di knockout dengan granat. Belum mendapatkan knock end yang dia inginkan, dilakukan push oleh Mr. Bean. Wah, Mr. Bean sekarang main PUBG ya sepertinya. Saya baru tahu nih. Sepertinya Mr. Bean akan melakukan push ke arah pemain yang dia ke knock out. Dan sepertinya beberapa pemain dari D-Vibe akan melakukan falling back. Sepertinya kita lihat beta Onyx di HBD oleh pemain Unmus. Waduh, sama-sama main HBD nih ya ternyata ya. Dan tersisa Mr. Bean sendirian. Dan begitu juga dengan Chal dan Unmus ya. Chal ini yang tadi balik ya, yang tadi balik dari Veripir ya. Dia masih pengen bantu teman-temannya. Dia melepas kompon tengahnya, kompon zona tengah untuk membantu timnya. Tapi emang pilihan sih itu. Antara dia emang pengen secure tempat yang aman di zona tengah, atau dia pengen bantu nih. Gitu. Antara harus dipercaya atau emang dia harus bantu nih. Tapi dia memilih untuk membantu ya. Sedangkan di sini Unmus pelan-pelan sudah mulai mendekati pemain Mr. Bean. Healing boostingan dulu dikeluarkan.
Tersisa satu boostingan energy drink, masih aman dulu. Dia kayak udah tahu nih Mr. Bean kayaknya udah pasti di sini. Tapi granat dari Mr. Bean membuat Unmus mendapatkan beberapa hit low parah. 1/4 HP tersisa oleh Unmus dan healing harus dilakukan secepatnya, dan tembakan dari belakang Chal. Dikit banget, tipis banget itu MK-nya. Tipis banget MK-nya, dan di sini Mr. Bean harus melakukan healing secepatnya sebelum dilakukan push oleh beberapa pemain Unmus, dan sepertinya akan dilakukan push oleh pemain Unmus bersama Chal di sini. Oh, Chal akan menjadi backuper ya? Oke. Chal akan menjadi backup di sini. Menjadi pemain yang menjadi backup. Dan sepertinya Unmus Wool akan melakukan push, TPK akan melakukan push, healing dulu, boostingan dulu pelan-pelan. Sebelum melakukan push, jangan lupa boostingan kalau kata Wool ya. Sebelum push tuh boosting dulu. Tenang, boosting dulu, aman. Nge-push tuh nggak usah banter-banter, yang penting aman-aman aja, slow-slow aja gitu kan, slow-slow aja, ada backupannya kok. Jadi nggak perlu nge-push yang ngeras-ngeras yang gimana, aman-aman aja, tenang, kasih longgar dulu. Kalau kata Wulu mungkin gitu ya, dikasih healingan dulu, boostingan. Tapi zona berada di daerah Chal, di mana dia mendapatkan zona tengah tadi barusan ya. Tapi sepertinya BFD, kita lihat dulu, BFD akhirnya berperang bersama JRB. Satu squad sudah mulai bertemu ya di sini ya. Wow. Samul harus terkknock out dan Unil pulang ke arah lobby. Dan sepertinya dilakukan push oleh pemain-pemain JRB. Oh, JRB akan melakukan revive dulu pelan-pelan. Sabar dulu. Pushnya bareng-bareng kalau kata JRB. Habar. Guren masih melakukan healingan dulu. Cyber bersama Fizi sudah berada di satu rumah. Waduh. Dia melihat kepalanya muncul nih. Kepalanya muncul nih udah. Bro, apa kabar bro? Bro, dipukul dong sama Fizi. Apa kabar bro? Waduh, dipukul dong sama Fizi. Oke, tersisa 2 pemain BFD. Apakah 2 pemain BFD bisa mendapatkan satu squad JRB di sini ya? Granat Loto sudah mulai dikup pelan-pelan oleh Fizi. Apakah connect? Connect. Hanya memberikan beberapa hit untuk Samul ya? Oh, bukan untuk Samul. Hanya memberikan beberapa hit untuk Mal. Iya. Lo parah langsung dong connect-nya. Lo parah langsung dong jadinya. Dari pemain Mal di sini harus melakukan healing secara cepat. Tapi untungnya Fizi tidak mengeluarkan granat yang ketiga. Ini udah kenok nih kalau granat ketiga connect udah kenok ini. Wah, parah sih ini, parah. Tapi sepertinya BFD NP Girls ini. Girls apa GLRS ya? Sudah melihat beberapa pemain melakukan flanking. Pemain JRB akan melakukan flanking dulu, sedangkan BFD Mal harus dilakukan smoking karena posisinya tidak begitu menguntungkan. Bener-bener nggak menguntungkan sih, tapi emang dari kanan bisa di-push, dari kiri juga bisa, dari atas juga masih bisa. Tapi sepertinya Mal di sini aman-aman aja melakukan falling back ya. Belum ada spray down dari Fizi ya tadi barusan ya. Harusnya kalau Fizi masih di lantai 2 tadi yang dia melakukan granat itu harusnya bisa ya mendapatkan Mal, tapi dia melakukan falling back dulu sementara ya. Tapi zona masih berada menguntungkan untuk BFD. Spray down dilakukan oleh BFD. NP mendapatkan satu orang Fizi terknockout di sini dan sepertinya akan diknockout, tapi sayang sekali BFD NP harus knockout dan terknockout yang sudah tersisa malah jadi satu orang lo parah, dan sayang sekali pulang ke arah lobby. Headshot yang dikeluarkan oleh Ciga mendapatkan tambahan killnya. Benar-benar JRB mendapatkan 18 tim kill. Seorang tim JRB benar-benar sangat sudah ganas ya. Waduh, parah. Dan sepertinya D2N akan menjadi observer. Dia melihat bahwa JRB sudah melakukan peperangan bersama BFD. Jadi harusnya sudah mulai tahu ya. Bubble harusnya sudah mulai tahu di depannya ada pemain-pemain JRB nih. Karena granat dan spray down yang dikeluarkan oleh pemain JRB bersama BFD udah mulai keluar. Tapi karnya dikeluarin lagi untuk D2N. Tadi kalau nggak salah D2N itu yang malah melakukan headshot car ya ke AGK ya. Tapi kebalikannya loh, JRB. Waduh. Udah pakai AWM udah kan. Udah 2 orang kenok ini. Waduh, ini bener-bener udah on fire banget nih JRB nih ya. Karena sama AWM connect semua loh ke headshot ini. Wah, kita lihat sini Fizi akan menjadi orang paling depan dari pemain JRB untuk mendapatkan zona-zona dan melakukan secure compound juga. Bukan compound lagi nih, secure zona ini kayaknya ya. Tapi dilakukan revive dengan aman sekali. Spray down Free Fire dikeluarkan oleh Fizi menggunakan AUK-nya dan akan melakukan flanking ke arah kanan, rotasi dulu. Harusnya melakukan proningan. Dia melakukan ke arah kanan. Dia melakukan flanking ke arah kanan. Belum ada spray down dari O2N. Ternyata O2N ya, bukan di 2N ya. Aku kira di 2N. Hampir sama loh D sama O itu namanya. Tapi sepertinya kita lihat di sini O2N
akan melakukan forcing-nya di daerah batu depannya ya. Dan sepertinya spread down sudah mulai dikeluarkan oleh beberapa pemain. Bubble sudah mulai melihat pemain JRB melakukan flanking ke arah kiri. Smoke sudah mulai dikeluarkan, sedangkan Cal masih aman. Cal masih aman. Ini Cal ini paling update nih kayaknya orang ini. Dia tahu banget tuh tempat-tempat yang aman kayak gimana gitu. Low ground-nya di mana. Dia masih aman-aman aja dia. Dan Zona sudah mulai mengikis pemain-pemain O2N untuk melakukan rotasi ke arah kiri. Tapi JRB akan melakukan spray down, mendapatkan satu orang. Bubble dan O2N terkontrol oleh Zona. Semua harus dikeluarkan di depannya dia. Sudah ada orang, tapi sayang sekali O2N harus pulang ke arah lobby karena JRB mendapatkan kompon di rooftop yang membuat dia mendapatkan vision lebih banyak lagi. Tersisa satu orang Cal. Wah, ini Cal, tersisa satu orang Cal nih. Dan kemudian Cal melihat Easy spray down HBD. Sayang sekali dia harus dikenok dan dikenok and langsung oleh Cal mendapatkan poin tambahan 1 kill. Sangat indah sekali dari Cal di sini. Dia benar-benar nunggu momen yang pas di sini. Nunggu orang yang benar-benar open baru di-spray. Tapi kita lihat di sini. Buram makan ada di kiri. Tapi sayang sekali terkenok lagi di sini oleh Cal. Sayang sekali. Waduh, kayaknya Cal benar-benar nggak bisa mainin juga ya. Ini orang sendiri kayak gini. Waduh, benar-benar aman loh. Depannya dia masih aman banget. Dia harus melakukan healingan. Tapi sepertinya Cyber akan melakukan push ke arah depan. Cyber 22 akan berhadapan one by one. Tapi sayang sekali dari kiri mendapatkan winner chicken dinner oleh tim JRB. Banyak loh tim JRB nih killnya. Waduh, on fire sekali ya. Nice try untuk beberapa tim yang mungkin mendapatkan hashtag di bawah-bawah, tapi nggak apa-apa. Tetap masih ada 2 match lagi, yaitu Miramar bersama VKND ya.